Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi, Miliarder Boy itu apa sih? Miliarder Boy ini adalah tempat perkumpulan klub para pengusaha khususnya di Surabaya guys. Sebenarnya ada dua guys, di Jakarta dan Surabaya. Tapi kebanyakan komunitas gua kebanyakan berarea area di Surabaya. Oke, jadi hari ini tujuannya gua ingin membuat konten YouTube. Tujuannya tuh gampang banget karena ingin mengedukasi tentang investasi saat ini. Biasanya di Miliarder Boy itu lu bisa langsung kepoin di YouTube channelnya gua, lu jangan lupa lu subscribe. Dari situ lu bisa belajar investasi yang aman dan nyaman. Di tengah pandemi kayak gini tuh harus berinvestasi properti, real estate. Nah, di situ gue banyak ngajarin lu di situ guys. Tapi konten hari ini adalah kalau lu misalnya di banned, khususnya buat bocil-bocil ya, bocil-bocil di sana atau tiktoker di sana, pernah nggak sih lu misalnya lu itu lagi main TikTok, udah banyak followernya, udah puluhan ribu, 50 ribu, ternyata di banned permanen guys, ya kan? Biasanya tuh lu diblokir itu biasanya sehari dulu, nanti 2 hari, 3 hari, terus 5 hari, seminggu. Ketika seminggu besoknya lu ke banned permanen. Nah, sebenarnya ada beberapa yang lu harus hindari ketika lu di banned guys. Ya, ketika lu di banned supaya lu jangan di banned gimana? Karena lu tuh pasti capek guys kalau misalnya lu udah capek-capek banyak followernya, tahu-tahu lu di banned dan lu nggak bisa pakai, lu nggak bisa masuk dan hilang gitu aja. Itu banned permanen. Tapi nggak perlu khawatir, gue akan ajarin lu gimana caranya walaupun lu di banned permanen tapi lu bisa balikin akun lu guys. Pasti ada yang nggak tahu karena gue udah terjadi, jadi pernah terjadi sama gue. Jadi nggak perlu khawatir, gue tuh pernah udah punya apa namanya Miliarder Boy ya. Itu udah pernah punya akun itu 2000 follower, tahu-tahu kena banned dan hilang guys. Gue kan belum mempelajari, kan baru kan pemain baru, gue pelajari jangkrik kok hilang semua gitu kan. Gue nggak bisa masuk, akhirnya gue buat lagi dari baru, dari nol, sekarang bisa 15k gitu kan. Kerja keras, capek banget gitu kan. Nah, gue nggak pengen hal itu terjadi sama lu guys. Nah, misalnya juga udah terjadi, gue akan ngajarin lu sampai detail dan sampai bisa. Oke? Tapi sebelumnya gue akan ajarin lu beberapa teknik dan beberapa trik untuk mendapatkan follower di TikTok guys. Nah, sekarang nih kita tahu sendiri, misalnya di TikTok itu pengunjungnya sudah banyak, bahkan sekelas artis pun mereka beralih ke TikTok. Bener gak sih? Ya, bener ya. Nah, semuanya beralih ke TikTok guys. Nah, berarti kan pasarnya sekarang beralih ke TikTok semua. Nah, di sini gue akan ajarin lu gimana caranya supaya follower lu tuh naik terus. Oke? Oke, langsung aja ya guys. Ya, bentar. Oke, ini udah macet. Yes, sekarang sudah ada di sini ya guys. Nah, ini akun gua guys. Jadi ini akun Miliarder Boy dan ini akunnya ada dua sebenarnya. Akun Miliarder Boy sama akun Miliarder Boy Club. Ini yang gue bilang tadi. Nah, kita coba lihat ya. Ini yang gue bilang tadi. Yang gue bilang tadi ini ke banned dan sekarang udah bisa masuk lagi guys. Ya, tunggu sebentar. Ya, jadi ini akun yang sudah ke banned. Oke, ini guys, lu bisa lihat kan? Nah, lu bisa lihat di sini. Ini akun yang udah ke banned guys. Jadi ini akun yang sudah ke banned tapi sudah bisa muncul lagi. Nah, gue akan ajarin lu caranya untuk supaya bisa dapat lagi. Tapi sebelum itu gue akan ngajarin lu ini dulu ya. Gimana caranya untuk mendapatkan follower banyak di TikTok. Oke, kita langsung aja ya.
Oke guys, ini pertama-tama lu lihat sendiri akun gua ini sekarang sudah 15k ya. Ini kira-kira 2 bulan guys. Jadi gua 2 bulan sudah menghasilkan 15k. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya kok gua bisa langsung 15k dalam waktu 2 bulan. Dan Instagram gua kalau lu bisa lihat ya, abis ini gua kasih lihat Instagram gua. Oke, ini lu bisa lihat TikTok gua, terus ini Instagram gua ya guys. Ya, ini Instagram gua. Nah, sekarang dari kemarin tuh gua follower 3.300, nggak sampai sebulan ini langsung naik 5.300 ya. Terus juga YouTube gua ya, YouTube gua dari lu bisa lihat ya. Sorry agak lambat. Ya. YouTube gua lu bisa lihat kemarin dari 300-an sekarang jadi 1.300 ya. Ya pasti kan selalu ada bertanya-tanya kok bisa gitu loh. Gua itu mendapatkan bisa follower tuh 15.000 dalam waktu 2 bulan. Di sini gua akan kasih tahu lu caranya yang pasti membuat lu tuh anjir kok gampang banget gitu kan, membantu ya. Semoga video ini membantu lu ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, follow Instagram, TikTok sama YouTube gua. Lu subscribe juga semuanya supaya gua lebih semangat buat konten-konten yang bermanfaat. Oke, jadi begini guys. Jadi sebelum lu buat TikTok itu dari awal, gua saranin kepada lu. Jadi fokuslah, jangan berfokus membuat konten ya. Jadi kalau misalnya lu dalam membuat TikTok, membuat sosial media, jangan terlalu fokus dengan konten yang terlalu bagus gitu ya. Jangan terlalu fokus sama konten, wah kita mau buat konten apa hari ini. Terus kita juga kira-kira budgetnya harus besar gitu ya, atau budgetnya wah kayaknya susah nih jadi selebgram atau YouTuber atau TikTokers gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara gua untuk mendapatkan follower di TikTok, di YouTube sama Instagram. Jadi yang paling utama ini ujung tombaknya adalah TikTok guys. Jadi kalau misalnya TikTok lu udah banyak gitu ya, followernya udah banyak, lu tinggal suruh mereka untuk follow di mana, di YouTube ya. Jadi biasanya tuh ada di bawah, kalau misalnya lu pakai handphone itu di bawah tuh ada kayak disuruh follow Instagram, TikTok, nah kayak gitu. Nanti gua ajarin habis ini ya. Bentar. Oke, langsung aja. Jadi gua akan kasih tahu lu beberapa ini ya. Sebentar. Ya. Ini. Jadi ini beberapa, biasanya nih kalau di sini nih ada Instagram, dia akan giring supaya dia tuh giring ke profile ya. Jadi giring mereka itu ke profile. Jadi di sini ada Instagram atau YouTube, lu bisa pasang di sini. Di sini nih ada email. Pastikan akun lu dirubah jadiin bisnis ya. Nah, di sini ada email, ini giring lu ke YouTube. Nah, kalau gua nih selalu setiap bulan gua kasih undian ya. Jadi gua nih kasih undian dan gua buat undian suruh mereka follow gitu kan. Gimana caranya daripada suruh mereka follow gitu kan, nggak tahu, tergantung. Gua lagi giveaway handphone tapi lu mau buat konten yang lain juga boleh gitu kan, atau lu mau buat profil lu apa yang keren gitu guys ya. Nah dari sini selanjutnya adalah, nah pertanyaannya adalah, oke sebentar, oke ya. Nah di sini kan ada akun follow dan following ya. Nah kalau akun follow ini sebenarnya cara yang pertama adalah lu sering-sering guys, lu sering-sering untuk kepoin videonya gua, video orang lain ya, videonya orang lain gitu ya. Lu sering-sering aja. Bentar. Ya, jadi mereka di sini nih ada, saya bentar. Enggak terlambat aja. Ya, tapi saya memang suka datang pagi. Bentar ya guys, agak nge-lag. Enggak usah sungkan sama saya omong.
Oke, dilanjut ya. Nah, lu bisa lihat ya, di sini setiap for you ya, for you ini lu masuk aja ke randanya for you, terus abis itu lu screen apa, lu liatin, lu tonton sampai habis, terus lu like, kalau perlu lu komen gitu kan, lu like, lu komen, lu geser lagi ke atas gitu kan, lu geser ke atas, geser terus, like, fokus gitu, banyakin kayak gitu guys ya. Kalau misalnya follower lu masih sedikit, bukan masalah apa namanya, nah bukan masalah ini ya, jadi lu mau buat konten, misalnya lu mau buat konten gitu ya, kasih kasih apa, hashtagnya yang banyak, bukan itu mungkin berpengaruh sangat dikit. Yang paling penting itu lu banyakin nonton videonya orang lain. Kalau lu misalnya masih sedikit ya followernya, lu banyakin videonya orang lain, terus abis itu lu like komen, terus lu buat apa namanya, pokoknya gimana caranya untuk apa ya, untuk ada interaksi guys. Nah, ada interaksi selanjutnya, sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini nih ada love ya. Di sini nih ada love guys. Lu klikin semuanya nih. Jadi yang for FYP itu lu like, komen, lu like, komen. Di sini nih jangan lupa lu love. Nah, ada tanda kayak gini nih, lu love. Supaya orang yang di love itu ngepoin lu lagi. Jadi lu banyakin kayak gitu dulu. Yang apa, untuk pemula ya, awal-awal lu gituin aja dulu. Like, komen, ini komennya orang lu likein semua gitu kan. Nah, itu dasar untuk mendapatkan follower ya guys. Sorry, untuk ya, jadi itu adalah dasar untuk lo mendapatkan apa namanya ya, pengunjung. Nantinya lo akan mendapatkan banyak pengunjung dari like, komen gitu. Lu komenin mereka, likein, kepoin mereka gitu, sambil lu buka konten. Oke ya, nanti gua ajarin lu buat konten. Oke, selanjutnya lu gimana caranya buat konten. Nah, di sini lu bisa lihat, buatlah konten itu yang ada pertanyaan. Contoh misalnya, mau cari cewek yang model begini. Nah, aku mau cari nih cewek yang model gini. Ini nih viewernya nih 17.000 guys. Jadi mau cari cewek yang model kayak gini. Nah, nanti gua kasih tahu ya. Nah, ini pertanyaan. Betina plus 62 jawab dong. Nah, di sini kasih hashtag. Hashtag tuh nggak terlalu berpengaruh banget. Nah, ya. Hashtag tuh nggak terlalu berpengaruh banget guys. Oke, selanjutnya adalah masih ada nggak ya yang naik CBR sama gua terus makan di emperan gitu ya. Buat konten itu yang selalu indikasinya tuh bertanyaan. Tapi pastikan jangan buat konten tuh jangan buat konten tuh terlalu panjang, kecuali memang lu ingin menyampaikan suatu produk. Jadi lu selang-seling guys. Jadi sebenarnya selang-selingnya kayak gini. Oke, jadi sebenarnya gini guys. Lu harus bisa selang-seling ya. Yang pertama 3:1. Jadi misalnya 3 konten yang sedikit-sedikit tuh yang 8 detik, 10 detik. Lu ikutin aja semua konten-konten tuh yang FYP. Konsepnya lu ikutin semua, dari lagu gitu kan. Kan ada lagunya, lu ikutin semua. Sampai nanti follower lu banyak, baru lu buat konten sendiri, guys. Nah, buat konten misalnya lu mau promo apa nih? Mau promo endorse apa, A atau B gitu kan. Pakai suara asli lu gitu. Nah, kalau misalnya lu belum bisa banyak follower belum banyak viewernya, lu mendingan pakai lagunya orang lain atau pakai kontennya orang lain sebelum lu bisa buat konten sendiri. Jadi intinya adalah nggak perlu capek-capek buat konten, karena di TikTok itu sendiri dia memberikan konten-konten yang lagi viral, guys. Jadi pastikan ketika lu buat konten itu pastikan konten-konten yang lagi viral. Ya, jadi pastikan konten-konten itu yang lagi viral dan lagu-lagu tuh yang lagi viral. Jadi percuma misalnya lu buat konten tapi lagunya yang lama, viralnya yang lama, atau lu baru buat kontennya yang lama-lama. Jadi apa nih yang FYP sekarang yang lagi booming, lu ikutin aja dulu semua. Dari 3:1 berarti satunya itu adalah penjualan produk lu. Jadi kalau misalnya gua itu nggak terlalu fokus. Ya, jadi kalau gua tuh nggak terlalu fokus dengan produk-produk, misalnya gua tuh nggak pernah ngejual nggak pernah jual produk tuh di TikTok gitu. Gua nggak pernah jual produk di TikTok. Tapi gua tuh kayak buat konten-konten tuh yang menarik supaya follower gua banyak. Nanti dia biasanya kepo DM gua di Instagram. Gua selalu di ring.
apakah ada lowongan pekerjaan nggak atau ada bisnis nggak, ya lu langsung aja di DM. Jadi ketika di DM itu yang paling penting guys, DM Instagram. Ya, kalau DM di TikTok kan lu harus berteman dulu. Kalau di Instagram nggak harus berteman. Nah, di Instagram itu dia suruh follow apa segala macam. Kalau misalnya lu mau lihat produk kita, lu bisa langsung aja ke YouTube. Tapi kalau lu mau misalnya informasi, lu bisa langsung aja ke Instagram gua. Jadi gitu, konsepnya kayak gitu. Gua selalu gunain kayak gitu. Jadi beberapa marketing gua tuh berasal semuanya dari TikTok. Semua transaksi, misalnya gue ada bisnis yang lain, mereka beli baju atau apapun, itu semuanya dari TikTok guys. Jadi bener-bener TikTok ini the power banget. Oke, selanjutnya gue akan ajarin lu apa aja sih yang nggak boleh di TikTok itu apa aja gitu ya. Jadi ini yang lu harus tahu. Selain lu tahu gimana caranya untuk ngembangin produk TikTok, lu juga harus tahu gimana apa yang lu nggak boleh lakukan kayak gitu kan. Apa namanya ya, jadi lu harus hati-hati kalau bermain TikTok ini gitu ya. Pokoknya main TikTok itu intinya adalah lu harus rutin rajin liatin videonya orang gitu, terus liatin video, habis liatin video lu like, komen, habis itu lu buat konten lu. Pokoknya gue sehari itu bisa buat konten itu sekitar di TikTok itu bisa 10, 20 gitu kan, 15. Ya kadang nggak bisa, ya gue harus rutin disiplin. Kalau Instagram mungkin 1-2 gitu ya, YouTube seminggu sekali ya gitu. YouTube juga gue nggak terlalu banyak, seminggu sekali. Nah dari situ dari situ akhirnya gue menimbulkan banyak follower lagi, nambah follower lagi, iya enggak. Dan ini beberapa tips yang akan gue kasih. Setelah ini gue kasih apa aja sih yang nggak boleh lakuin. Lu bisa langsung baca di peraturan TikTok ya, gue akan jelasin. Oke, di sini gue akan kasih beberapa peraturan TikTok yang lu harus pahamin. Lu bisa langsung aja, bentar. Oke, lu bisa langsung aja cari di Google namanya peraturan TikTok pokoknya ya. Nah, yang pertama ini ya perkenalan lah ya. Jadi yang pertama lu nggak boleh perilaku kebencian. Jadi lu nggak boleh itu perilaku kebencian, menggiring orang opini untuk membenci seseorang gitu, nggak boleh. Jadi lu bisa baca ya, aktivitas ilegal dan barang yang diatur contohnya ya. Jadi ilegal apa nih? Nah, terus konten kekerasan. Ya, yang di sini nih aktivitas ilegal itu misalnya seperti narkoba atau seperti minuman keras. Jadi lu menggiring orang untuk berjualan minuman keras. Jadi hati-hati juga misalnya lu buat konten tuh yang ada minuman kerasnya ya. Yang ilegal misalnya yang nggak ada brandnya gitu ya, nggak ada brandnya lu jangan. Kalau misalnya brandnya bagus mendingan lu nggak apa-apa. Jadi hanya sekilas gitu ya, jangan lama-lama kayak lu jualan. Jadi jangan jualan narkoba sama jualan minuman keras. Terusnya konten kekerasan dan mengerikan, jadi yang berdarah-darah, terus yang pemotongan apa segala macam, lu hindarin itu semua ya. Selanjutnya adalah bunuh diri, mencelakai diri sendiri, tindakan berbahaya gitu kan, pelecehan dan perundungan. Gue tuh dulu pernah, pokoknya jangan kelihatan ininya ya, dadanya ya. Jadi kalau misalnya lu lagi pokoknya cowok cewek itu nggak boleh telanjang gini, telanjang dada nggak boleh. Jadi gue pernah kena banned itu 5 hari telanjang dada, itu nggak boleh guys. Jadi lu harus hati-hati. Terus ketelanjangan orang dewasa, nah ini kan telanjangan ya, dan aktivitas seksual gitu ya. Kalau di luar negeri beda ya peraturannya ya. Kalau di Indonesia benar-benar ketat banget. Keamanan anak di bawah umur gitu kan. Jadi kalau misalnya lu live atau apa, hindari lu live sama anak gitu ya. Jangan sampai live sama anak ya guys. Ya, keamanan di bawah umur ya. Jangan terlalu lama pokoknya. Lewat aja nggak apa-apa. Yang integritas dan keaslian gitu. Maksudnya gimana? Pastikan video-video lu tuh asli dari lu. Terus jangan pakai konten video orang lain gitu ya, foto orang lain apa video. Jadi ini TikTok ini pengen integritas ini keaslian dari lu. Jadi buat konten tuh ya dari lu sendiri gitu. Jadi gue lebih baik gue nggak terlalu beresiko untuk pakai konten orang lain, walaupun itu konten tuh bagus banget. Terus gue masukin ke TikTok gitu ya. Percuma, mendingan konten yang dari lu diri sendiri, keaslian diri lu sendiri ya. Nah, terus keamanan platform gitu kan. Ya, keamanan platform juga ya. Jadi lu bisa baca di ininya ya, semuanya. Lu bisa baca di situ.
Oke, jadi selanjutnya apa? Jadi selanjutnya adalah seandainya, ya, seandainya, iya seandainya misalnya lu apes gitu, kita kan nggak bisa tahu. Misalnya lu apes, terus akhirnya lu ke Bennett gitu kan, lu aslinya ke Bennett dan apapun lah ya. Jadi eh, udah terlanjur ya ke mana Bennett 1, Bennett 2, Bennett 3 gitu kan. Jadi Bennettnya tuh gini, yang sehari yang pertama tuh nggak cuman ditegur doang, terus yang kedua lu nggak bisa pakai sehari, terus lu yang nggak bisa pakai 2 hari, 3 hari, 5 hari, terus seminggu lagi, abis itu di banned permanen, ya. Jadi langsung di banned permanen guys. Nah kalau di banned permanen tuh lu nangis pasti. Gua tuh stres karena ketagihan main TikTok. Itu ketika nggak main TikTok itu stres guys. Jadi jangan sampai lu ya, misalnya lu kalau follower masih ratusan mah nggak apa-apa. Ini kalau misalnya follower lu udah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, terus lu ke banned ulang dari nol, lu bakalan nangis guys. Serius. Nah, pertanyaannya adalah ini nih, yang paling utama kan di sini nih akhirnya. Ya. Gimana caranya untuk gimana caranya untuk supaya lu misalnya sudah ke banned permanen gitu ya. Sudah ke banned permanen tapi tapi lu nya apa ya? Pengen akun itu tuh balik lagi gitu kan. Sebenarnya lu misalnya contoh Milliarder Boy itu, ketika gua ganti Milliarder Boy lagi udah nggak bisa pakai nomor teleponnya itu lagi, nggak bisa. Jadi itu sebenarnya masih tersimpan, tapi lu harus buka lagi itu. Nah caranya gimana, nanti gua akan bisa kasih tahu lu langsung aja DM Instagram gua di Milliarder Boy. Lu bisa langsung DM atau di nomor 0821 880 64790. Jadi nanti deskripsinya nih ada di bawah, ada nomor telepon sama DM. Lu bisa langsung konsultasi di gua. Gua nggak akan cerita gimana caranya di sini ya, karena rahasia banget. Biar orang tuh nggak seenaknya aja. Jadi gua hanya memberikan kepada orang-orang yang benar-benar sungguh pengen balikin TikToknya ya. Jadi sekian, terima kasih dari gua. Kalau lu mau konsultasi untuk balikin akun lu yang sudah di banned, lu bisa langsung aja follow Instagram gua. Terus lu tanya di situ, tanya jawabnya di DM ya guys, atau di nomor WA. Di WA aja, gua nggak bisa nerima telepon. 0821 880 64790. Oke, sekian dan terima kasih dari Milliarder Boy. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Thank you guys. See you next